Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hadis yang ke-9 dari hadis Ar-Arba'in Nawawi. Hadis ini datang dari Abi Hurairah. An Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini sahih, ada di kitab Bukhari dan ada di kitab Muslim. Bagaimana hadisnya? Jadi hadis ini datang dari Abu Hurairah. Abu Hurairah ini adalah sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis sebanyak 5.374. Nah, padahal Abu Hurairah ini kenal dengan Nabi hanya 3 tahun. Karena beliau berangkat dari Yaman ke Madinah bertemu dengan Nabi, masuk Islam pada tahun 7 Hijriah. Berarti sekitar 3 tahun sebelum Nabi wafat. Tapi meskipun 3 tahun berteman dengan Nabi, makan dengan Nabi, tahajud dengan Nabi, sholat duha dengan Nabi, sahur dengan Nabi, berdakwah dengan Nabi, kemana-mana sering dengan Nabi, meskipun hanya 3 tahun lamanya, tapi hadisnya banyak. Kenapa? Karena setiap bertemu dengan Nabi, duduk bersama dengan Nabi, Abu Hurairah selalu mencatat semua hadis Nabi. Suatu ketika Nabi itu ada di sebuah majelis di mana tempatnya itu tidak ada plester, tidak ada keramik lah kalau sekarang. Jadi ada hanya pasir saja. Maka Nabi mengatakan man bassata ridaahu hatta ulqiya maqalat hada. Jadi siapapun yang membentangkan rida, yaitu sorbannya, maka selama itu dan selamanya dia akan bisa mengingat apa yang aku ucapkan. Makanya sahabat berlomba-lomba untuk membentangkan ridanya, sorbannya. Tapi ternyata lebih dulu Abu Hurairah. Makanya Nabi duduk di atas sorban itu. Maka sejak itulah Abu Hurairah itu tidak pernah lupa dengan apa yang disampaikan Nabi. Makanya hadisnya banyak. Nah, Abu Hurairah ini asli Yaman. Yaman itu tempat di mana orang-orang Quraisy itu melakukan perjalanan. Di ila fi Quraisyin ila fi rihlatas syita'i was shaif falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Nah, kebiasaan orang-orang Quraisy itu melakukan perjalanan. Kemana perjalanannya? Fi syita, ketika musim dingin melakukan perjalanan ke Yaman, ke negerinya atau ke kotanya Abu Hurairah. Karena di Yaman itu panas. Jadi ketika musim dingin datang, maka Quraisy itu selalu melakukan perjalanan ke negeri Yaman. Tapi ketika datang musim dingin, musim panas, musim kemarau, shaif, maka orang Quraisy itu pergi ke Syam. Karena di Syam itu cuacanya dingin. Syam itu kalau sekarang sudah menjadi 4 negara. Ada Yordania, Syria, Lebanon, dan Palestina. Kalau dulu itu hanya 1 negara, namanya Syam. Jadi ketika sudah masuk musim kemarau, maka orang Quraisy itu pergilah ke negeri Syam. Nah, Abi Hurairah ini adalah orangnya katsirul ibadah. Banyak beribadah. Nah, ini terbukti Nabi Hurairah itu yusabbihu kulla yaumin ithnai atsara alfin. Beliau bertasbih, berzikir kepada Allah, membaca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim itu sebanyak setiap hari itu 200.000 kali. Nah, kalau kita berapa zikirnya setiap hari? Ada 100 atau 200? Mudah-mudahan kita banyak seperti Abu Hurairah. Kita bisa bertemu dengan Abu Hurairah di surga. Amin ya rabbal alamin. Dan beliau juga dikenal dengan haliman bin nas. Bijak, santun ngomong dengan manusia. Halus, sopan, syadidul qahr. Beliau itu rendah hati. Jadi dikenal oleh orang juga zuhud. Tidak suka dengan dunia. Bajunya sederhana. Rida sorbannya sederhana. Pecinya juga sederhana. Semua yang dipakai oleh Abu Hurairah ini tidak mencerminkan keduniaan gitu. Beliau tinggal di Ahli Suffah. Ahli Suffah ini adalah semacam boarding house yang ditempatkan di belakang posisi dari rumah Nabi itu bagi sahabat-sahabat Nabi yang datang dari luar Madinah, datang ke Madinah tidak punya rumah. Maka oleh Nabi ditempatkan, dikumpulkan di Ahli Suffah namanya. Nah, bagaimana hadisnya? Perhatikan kalimatnya. Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Jadi Abu Hurairah ini sampai atau Rasulullah mendengar langsung. Jadi berduaan dengan Nabi. Kata Nabi, apa yang sudah dilarang olehku, maka jauhi. Fajtanibuhu. Jadi tak perlu tanya lagi. Kalau sudah itu larangan dari Nabi, tak perlu sok lebih pintar daripada Nabi SAW. Apa yang sudah dilarang, jauhi. Nah, ini sesuai dengan firman Allah.
dalam surat An-Nahl ayat 115. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya diharamkan kepada kalian itu memakan bangkai, darah dan daging babi. Jadi seperti daging babi ini kalau dilarang tak perlu ditanya. Katanya enak Pak Ustaz. Nah, kalau kamu mau makanlah, silakan. Nah, yang paling heran mukjizat babi ini banyak. Nah, Allah ciptakan babi ini tapi haram dimakan. Nah, timbullah pertanyaan, kenapa Allah ciptakan babi tapi haram dimakan? Itu karena ujian kepada kita. Kan Allah juga ciptakan kambing. Kalian mau makan babi apa kambing? Yang paling dahsyat ini mukjizatnya, kambing itu kalau beranak cuma 2-3. Nah, sedangkan babi ini sekali beranak 12 sampai 13. Mohon maaf ini, puting susu babi itu 12. Nah, 13 kan nyusu sama siapa? Makanya di sekitar kita, lingkungan kita, mungkin perkotaan itu angka 13 sial. Mungkin mengukur kepada anak Nabi karena tak dapat puting susu. Padahal itu tahayul, kurafat. Nah, seperti contoh di Batam, Nurumahan, tak ada nomor 13, katanya sial. Yang heran tuh ada orang yang Islam, paham dengan agama, datanglah ke hotel, mau tanya kamar, semuanya kosong Pak. Tinggal satu kamar, tapi kamar nomor 13. Tak mau dia. Kenapa? Angka sial. Berarti secara tidak langsung orang Islam percaya dengan tahayul seperti ini, sama saja dia percaya dan menandakan dia adalah posisi babi. Nah, ini kan naudzubillah min dzalik. Jadi sesuatu atau perkara itu kalau sudah dilarang oleh Nabi, maka jauhin. Tak perlu kita cari-cari alasan, cari pembenaran. Jangan merasa sok paten daripada Nabi SAW. Jangan merasa lebih pintar daripada Nabi. Kalau sudah jelas perintahnya dilarang, ya udah tinggalkan. Nah, contoh lain ini yang disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 90. Bagaimana kalimatnya? Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, kemudian menyembelih hewan untuk korban kepada berhala atau mengundi dengan anak panah, ritsun, itu adalah perbuatan keji min amali syaitan yang muncul, yang timbul dari syaitan. Maka jauhilah perkara-perkara itu agar kalian menjadi orang-orang yang bahagia. Kalau ada yang tanya, Ustaz, saya minum khamr itu kan seteguk 2 teguk, gak apa-apa lah, cuma nyihatin badan agar badan ini tambah sehat, biar saya ngaji Al-Quran banyak, biar saya sholat tahajud. Nah, ini kan yang salah, cari pembenaran. Apa kata Nabi? Ma askaroh kathiruhu fakolilu haramun. Kalau banyaknya itu memabukkan, maka sedikitnya haram. Jadi jangan coba-coba. Nuruddin itu kan gak pernah nyicip. Coba kalau dia nyicip. Rupanya orang yang dirayu untuk minumlah seteguk 2 teguk. Ternyata mabuk dia 3 hari. Jadi jangan ngeles, jangan cari pembenaran. Jangan seperti orang Yahudi. Bagaimana cerita orang Yahudi ini? Disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 163. Orang Yahudi ini kan degil. Orang Yahudi ini pandai berkilah, pandai ngeles, cari-cari alasan. Jadi dulu tuh Yahudi itu diperintahkan oleh Allah itu dikasih pilihan. Kalau Allah memberikan perintah kepada Yahudi, pasti yang ikut, makanya kasih pilihan karena degil. Kalian tuh sebenarnya mau ibadah hari apa? Maka si Yahudi itu menjawab, ya udahlah hari Sabat lah. Hari Sabtu maksudnya. Makanya disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 163 itu, idza ya'duna fis sabati itta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syur'a wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabluhum. Ketika orang Bani Israel, kaum Yahudi itu melanggar di hari Sabat, di hari Sabtu, dan ketika hari Sabtu itu ikan-ikan pada datang dari saking banyaknya sampai mengapung-ngapung di pantai, di laut itu. Tapi ternyata selain hari Sabtu, yauma la yasbituna la ta'dihim, tak datang ikan-ikan itu. Nah, jadi hari Senin sampai hari Jumat ikan itu tak datang. Kan Yahudi ini setuju, orang Bani Israel setuju kalau mau beribadah di hari Sabtu. Tapi Allah kadzalika nabluhum, Allah kasih ujian. Justrulah di hari Sabtu itu dibanyakinlah ikan. Ini Allah ingin tahu sejauh mana iman mereka, fokus ke ibadah atau masih mikir masalah ikan. Nah, ini kan dekat dengan laut dia. Akhirnya apa yang terjadi? Karena si Yahudi, si Bani Israel ini tahu bahwa ikan akan datang di hari Sabtu, mereka galilah lubang di tepi pantai. Agar nanti jam 9, jam 10 siang, jam 10 pagi itu datanglah ikan masuk ke kolam. Nah, ketika sudah sampai di tempat ibadah, nampaklah semua Bani Yahudi itu, orang Yahudi itu dia tak fokus dalam ibadah.
Lalu seketika ditengoklah sama nabinya, selesai beribadah sore, mereka berhamburan langsung datang ke laut. Wah, kaget si nabi ini. Ini kemana ini Yahudi? Rupanya ke pantai, ke laut. Akhirnya ditanya lah sama nabinya, kalian kan sudah sepakat hari Sabtu itu tak boleh mancing, hari Sabtu itu tak boleh cari ikan. Kenapa kalian masih sibuk cari ikan? Apa kata mereka? Dia berkilah. Banyak alasan dia, cari pembenaran. Apa kata Yahudi? Nabi saya ini, kami ini kan nggak mancing. Kami ini nggak cari ikan. Ikan tuh yang datang ke sini. Nah, jadi kalau ada orang sekitar kita itu pintar berkilah, ngeles seperti ini nih, 11-12 sama Yahudi. Nah, jadi kalau sudah jelas perintahnya, larangannya sudah jelas, maka jauhin. Jangan nanti pula masih alasan kalau sudah dilarang oleh Nabi, maka jauhin. Katanya, Ustadz, berduaan itu dengan perempuan haram. Kan saya tak ngapa-ngapain. Saya ini udah sholat Ustadz, saya udah puasa, saya sedekah, saya zakat, saya sudah haji. Saya cuma berduaan duduk saja, nggak ngapa-ngapain. Kata Nabi SAW, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa ma'adhi mahramin. Janganlah berduaan satu orang laki-laki dengan satu perempuan kecuali mahramnya. Ini kan sudah jelas. Jadi jangan cari alasan lagi, saya kan nggak ngapa-ngapain Ustaz. Dia kan teman dari kecil, ya teman kuliah ngerjain tugas kok. Sudah jelas tak boleh berkhalwat, tak boleh berduaan dengan perempuan. Kata Nabi di hadis lain juga, la yakhluwanna ahadukum bimra'atin fa inna syaitana thalithuhuma. Janganlah seseorang itu berduaan dengan satu perempuan, karena sesungguhnya yang nomor 3 itu adalah setan. Nah, datanglah tunangan perempuannya ke tunangan laki-laki. Nah, ternyata di tempat tunangan laki-laki itu ada mamanya. Bertigalah mereka. Apa yang laki-laki ini ngomonglah sama mamanya, Mak, kamu masuk aja lah, Mak. Memang kenapa? Kata Nabi, tak boleh berduaan dengan perempuan karena yang nomor 3 itu setan, Mak. Jadi Mama kalau masih duduk di sini, berarti Mama setannya. Ini sesat nih orang ini. Jadi kalau sudah jelas larangannya itu, maka jauhi. Tak perlu masih nanya-nanya lagi. Masalah dosa, terserah dosa itu zahir atau dosa batin. Dosa zahir itu yaitu minum kasbek, minum khamr, minum cifas, minum Jack Daniel, topi miring dan sebagainya. Minum kopi juga haram. Kok minum kopi haram? Nah, kopinya dikasih spiritus, ya pasti haram. Ada dosa yang batin seperti hasad, iri, dengki, sihir, santet, black magic. Pokoknya yang black magic lah. Apakah semeluruh magic itu black? Nah, mungkin ada white magic atau magic syariah. Jadi kalau sudah jelas larangannya, maka jauhin. Tak perlu kita terlalu banyak lagi cari alasan, cari ngeles. Nanti samalah kita dengan Yahudi. Nah, Nabi melanjutkan kalimatnya, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa yang aku perintahkan dari satu perkara itu, maka lakukan. Mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, pertanyaannya ini, kenapa larangan dulu baru perintah? Nah, ternyata kenapa larangan dulu baru perintah? Banyak orang yang bisa melaksanakan tahajud, banyak orang yang melaksanakan sholat berjamaah, banyak orang yang ngaji Al-Quran, tapi ternyata di tempat pekerjaannya korupsi. Banyak orang yang sering ke masjid, tapi ternyata masih banyak bohong, banyak dustanya, dan masih banyak ghibahnya, gunjingin orang, zolimin orang, tak terasa. Jadi apa? Menjauhi larangan itu lebih berat daripada melakukan sebuah kewajiban. Jadi kalau perintah itu sudah jelas, maka lakukan. Tapi sesuai dengan kemampuan kalian. Cuma bahasa atau teks hadis ini jangan disalahpahami. Nanti datang orang, nampaknya kamu setiap hari cuma sholat maghrib. Kenapa kau cuma sholat maghrib? Kata Nabi, wa ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang sudah diperintahkan Nabi, maka lakukanlah sesuai kemampuan. Untuk sementara ini Ustadz, saya mampunya sholat maghrib. Ini yang salah ini. Ini sesat namanya itu. Maksudnya mastata'tum itu sesuai taklifi syar'i. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kalau perintahnya kuat, itu namanya wajib. Kalau perintahnya kurang kuat, namanya sunnah. Di bawah wajib, di atas sunnah, namanya sunnah muakkad. Seperti akikah, kurban. Kalau larangannya kuat, namanya haram. Kalau larangannya kurang kuat, namanya makruh. Nah, itu yang dimaksud dengan mastata'tum.
Jadi samalah dengan orang sakit, kalau tak bisa sholat berdiri, sholat duduk. Tak bisa duduk, sholat baring. Jadi tidak ada alasan. Tak bisa mengambil wudhu, kenapa kamu nggak sholat? Saya kan tak boleh pegang air ya. Kan ada tayamum. Wah, tayamum, kalau tayamum saya merasa kurang sreg. Nampak tak sah. Ini ibadah bukan masalah rasa atau tidak terasa. Yang bisa dirasakan itu teh manis. Nah, ibadah ini bukan masalah rasa, ibadah itu karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi melanjutkan kalimatnya, fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim. Sesungguhnya orang-orang yang sudah dibinasakan sebelum kamu itu banyak tanyanya. Jadi kalau bahasa Batam itu bacrit namanya, banyak cerita. Beramal tidak tapi nanya aja gitu kan. Perintah dari Allah itu belum dilaksanakan tapi pertanyaannya banyak. Nah, seperti contoh Yahudi pada zaman dahulu. Ini disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 67 sampai 71, dan itu cikal bakal kenapa surat Al-Baqarah dinamakan Al-Baqarah, sapi betina. Wa idzu qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqaratan qalu atatakhiduna huzwa. Ketika Musa mengatakan kepada kaumnya, sesungguhnya Allah itu memerintah kalian untuk menyembelih sapi betina. Qalu atatakhiduna huzwa. Musa, apa hubungannya pembunuhan dengan sembelih sapi betina? Kamu ingin menjadikan kami ini diolok-olok oleh kaum yang lain. Kamu jangan aneh-aneh, Musa. Perintahnya kan sudah jelas. Suruh memotong atau menyembelih sapi betina. Jadi tidak ada kriteria sapi yang lain. Cuma sapi betina. Jadi dulu ini kan ada di satu negeri itu seorang kaya raya. Tapi orang kaya raya ini tak punya ahli waris. Maka keterpaksa ahli warisnya ini turun kepada ponakannya. Tapi ternyata ponakannya ini nggak sabar nunggu kapan warisan itu aku terima. Lalu dibunuhlah orang kaya ini. Setelah dibunuh, mayatnya ditaruh di depan rumah warga. Lah gegerlah pagi-paginya. Nah, setelah geger pagi-paginya datanglah semua warga, pro dan kontra. Yang satu bilang ini pasti yang bunuh yang punya rumah, bukti sudah ada di depan rumahnya. Tapi yang satu tak terima, tak mungkin lah. Emang yang tukang bunuh itu bodoh apa setelah bunuh ditaruh di rumahnya? Maka karena ada dua kubu yang tidak selesai ini permasalahannya, okelah kalau begitu tanyalah sama Musa, kita cari solusi. Siapa kira-kira pembunuhnya? Dipanggil Nabi Musa, maka Nabi Musa berdoa kepada Allah, turunlah wahyu bahwa suruh sembelih sapi betina. Jadi perintahnya sapi betina, tapi karena orang Yahudi ini banyak kali alasannya, banyak tanya dia, masih tanya, qalu du'lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Musa, kau tanyalah sama Tuhanmu itu. Ini kan kurang ajar dia. Jadi dikira Allah itu bukan Tuhan mereka. Tanyalah sama Tuhanmu, sapinya itu sapi apa? Padahal kan sudah jelas. Kalau sudah jelas perintahnya, lakukan. Masa tanya? Karena banyak tanya, timbullah kriteria yang lain. Jadi sulit. Maka Nabi Musa berdoa kepada Allah, lalu turun wahyu, innahu yaqul, sesungguhnya Allah itu berkata, berfirman. Apa kata Nabi Musa itu? Innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun baina dzalik. Ya udah. Kalau memang kalian masih nanya, kata Allah itu carilah sapi betina la faridun yang tidak tua, wala bikrun dan tak muda, awanun baina dzalik. Pokoknya tengah-tengah lah, tak muda, tak tua. Tapi si Yahudi masih ngeyel, masih nanya lagi. Kan tambah sulit jadinya kan. Dari yang perintahnya sapi betina jadinya bertambah ke masalah usia. Saya masih belum mengerti. Qalu du'lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Musa, tolonglah kau tanya sama Tuhanmu itu. Iya, kami ngerti, tak tua, tak muda, pertengahan. Tapi warnanya warna apa? Akhirnya turun wahyu lagi. Innahu yaqulu innaha baqaratun safra'un faqi'un launuha tasurun nadirin. Datanglah perintah dari Allah lagi tentang kriteria sapi itu. Warnanya kuning. Kuningnya kuning langsat apa kuning tahu busuk? Masih tanya lagi. Pokoknya kuning tasurun nadirin, yang sedap, yang enak dipandang mata. Tapi ternyata si Yahudi ini, Bani Israel, masih ngeyel. Qalu du'lana rabbaka yubayyin lana innaha tasyabaha alaina. Musa, tanyalah sama Tuhanmu itu. Sesungguhnya sapi ini masih samar bagi kami ini. Akhirnya Nabi Musa berdoa, datanglah perintah dari Allah, wahyu dari Allah. Innahu yaqulu innaha baqaratun la zalulun tusirul ardah wa la taskil harsa musallamatun la syiyata fiha. Dinanya terus, maka turunlah wahyu itu tadi bahwa sapinya itu la zalulun
tuthirul ardo, yang tak pernah dipakai bajak tanah, yang dipakai untuk bajak sawah. Wala taskil harsa, dan yang tak pernah juga untuk memikul air, menyiram tanaman. Musallamatun, yang selamat, yaitu yang tidak cacat, kupingnya lengkap, kakinya lengkap. La syiyata fiha, dan juga tidak belang. Jadi karena banyak tanya orang Yahudi ini, akhirnya sapi yang awalnya perintah dari Allah itu bakorotan, sapi betina, nah sekarang tambah susah. Tapi ternyata meskipun ini musibah bagi satu kaum, tapi bagi yang lain ini adalah sebuah keberuntungan. Musibatu qaumin inta qaumin fawaidu. Musibah kaum mungkin Bani Israel mencari sapi yang susah dengan kriteria seperti itu, tapi ternyata ini adalah sebuah keberuntungan bagi orang yang memiliki sapi itu. Siapa yang memiliki sapi itu? Hanya satu orang yang sesuai dengan kriteria yang Allah perintahkan itu, yaitu seorang pemuda di kampung yang nun jauh di sana yang berbakti kepada ibunya. Jadi pemuda ini adalah anak yatim yang ditinggal bapaknya, di mana bapaknya dulu sewaktu muda, sewaktu anaknya masih kecil ini, dia itu melepas satu anak sapi di hutan dan berdoa, ya Allah, anak sapi ini kelak nanti saya wariskan kepada anak saya yang laki-laki ini. Tolong ya Allah dijaga. Berdoa kepada Allah. Akhirnya lama-kelamaan ibunya tuh cerita sama anaknya, nak, sebenarnya bapakmu tuh punya warisan, yaitu ada sapi 1 ekor di hutan, di mana engkau cari sapi itu, dan engkau sebelum mencari berdoa dulu kepada Allah, kepada Tuhannya Ibrahim dan Ismail, agar sapi itu bisa nurut. Karena memang sapinya itu nggak jinak, setiap mendengar bunyi tapak kaki langsung kabur, jadi tak pernah ditangkap oleh orang, orang pun tak pernah lihat. Jadi ciri-ciri sapinya itu adalah berkilau, dia kulitnya berkilau seperti emas, maka kasih nama dia Mudzahabah. Nanti kalau sudah ketemu kamu bawa pulang. Akhirnya si anak laki-laki datang ke hutan, dia berdoa kepada Allah, datanglah sapi itu nurut, jinak, dibawa pulang. Sampai di rumah, ya anak, kamu juallah sapi ini di pasar seharga 3 dinar katanya. Lalu dijuallah di pasar, lalu Allah datangkan malaikat untuk menguji anak ini yang berbakti kepada orang tuanya. Hei anak muda, aku beli sapimu ini seharga 6 dinar ya. Oh, kata si pemuda ini tadi, tidak bang. Nah, jadi panggil abang setelahnya ya. Tidak bang, aku nggak bisa jual ini seharga 6 dinar. Kenapa emangnya? Karena ibuku bilang sudah merintahkan jual 3 dinar. Loh, kan bagus ini, menguntungkan ke kamu. Nggak bisa begitu. Nanti ibuku tidak ridho, ibuku marah. Ya udahlah, kamu bilang sama ibumu. Nah, pulanglah si pemuda ini, Bu, tadi itu abang itu mau beli sapi kita itu sebanyak 6 dinar, seharga 6 dinar. Boleh nggak? Ya udahlah, boleh, nggak apa-apa. Akhirnya datang lagi ke pasar, boleh, ini 6 dinar. Sekarang aku berubah pikiran, aku beli sapimu ini seharga 12 dinar. Oh, tak bisa, nanti ibuku tak itu. Ya udah, bilang lagi. Nah, bilang lagi, pulang ke rumah, ibunya bilang, nak, sebenarnya pemuda yang tadi itu yang mau beli sapimu itu adalah malaikat. Itu adalah utusan dari Tuhannya Ibrahim dan Ismail. Kamu sekarang gini aja, kamu tanya sama abang-abang itu, bang, sebenarnya kamu itu mau membeli atau tidak? Sebenarnya perintahnya seperti apa sih? Aku bingung. Akhirnya diucapkanlah kepada pemuda itu, maka pemuda itu bilang, ya udah, sebenarnya sapi ini kamu rawat saja, pulang ke rumah, nanti kamu jangan jual, kecuali sapi ini akan dibeli oleh kaumnya Nabi Musa, dan Nabi Musa akan datang mencarinya ini. Kamu jangan jual kalau tidak seharga dengan emas selebar kulitnya sapi ini. Akhirnya datanglah Nabi Musa dan kaumnya, membeli dan menawar, tidak dikasih kecuali dengan harga emas seberat kulitnya atau selebar kulitnya sapi itu. Jadi ini sebuah keberuntungan bagi anak yang soleh yang berbakti kepada ibunya. Lalu dibawalah sapi itu kepada kaum Musa yang untuk menemukan siapa pembunuhnya. Disembelihlah sapi itu, baru diambil ekornya dipukulkan ke mayat yang orang kaya itu. Bangunlah mayat itu, siapa sebenarnya yang bunuh kamu? Maka mayat itu menjawab, yang bunuh aku itu adalah ponakanku itu, ahli warisku. Setelah mengucapkan dan menjawab pertanyaan siapa pembunuhnya, maka mayat itu, orang itu meninggal lagi, diwafatkan oleh Allah SWT. Inilah mukjizat yang terjadi. Itulah cikal bakal kenapa surat Al-Baqarah dinamakan sapi betina. Jadi sebenarnya dari awal itu perintahnya sudah jelas, antadbahu baqarah, tapi ternyata terlalu banyak nanya, akhirnya yang awalnya perintah itu ringan jadi berat. Sama lah dengan kita, kalau sudah jelas perintahnya,
maka tak perlu banyak tanya lagi, karena nanti akan menambah masalah. Seperti contoh Ustadz, ngusap kepala, ngusap rambut itu sebenarnya berapa rambut sih? Nah, kalau Imam Syafi'i kan sekedar saja. Ada yang mengatakan 3 lembar saja. Jadi kalau Imam Hanafi tak satu tangan masuk, kalau Imam Maliki semuanya dari depan sampai ke belakang. Tapi masih ditanya sedikit itu seperti apa? Katanya 3 lembar. 3 lembar seperti apa Ustaz? Ya 3 lembar lah, pokoknya sekedar sajalah. Iya, maksud saya itu mengusap rambutnya itu apakah dari ujung rambut sampai pangkal. Nah, ini kan nambah-nambah masalah namanya. Kan sudah jelas, terserah, sekedar saja. Jadi jangan terlalu banyak tanya gitu kan. Nah, kalau terlalu banyak tanya maka timbullah perkara atau perintah itu tambah berat. Contoh ini dalam bacaan, hukum bacaan membaca bismillah di dalam sholat. Kalau Imam Syafi'i jahar bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau Imam Hambali itu sir, samar. Kalau Imam Maliki tak usah baca sama sekali, tak terdengar. Ditanya, sirnya tuh gimana Ustadz, samar-samarnya? Apakah bisi-bisi? Bismillahirrahmanirrahim. Kan tidak harus detail seperti itu, yang penting samar, nggak terlalu terdengar sampai semua makmum gitu kan. Ini masih tanya lagi gitu kan. Ini kan repot sebenarnya. Nah, sementara setelah ditanya, saya sudah tahu semua katanya. Menurut Imam Syafi'i begini, Imam Maliki begini, Imam Hambali begini, Imam Hanafi begini. Tapi setelah ditanya, kamu sholat nggak? Enggak. Nah, ini yang repot. Jadi ilmu itu apabila sudah berubah menjadi amal. Kalau hanya sekedar tahu itu namanya thaqafah atau knowledge. Jadi jangan terlalu banyak tanya, tapi ternyata yang banyak tanya tak melaksanakan amalnya. Ini kan repot. Nah, selanjutnya hadis ini ditutup dengan kalimat kata Nabi, waqtilafuhum ala anbiyaihim. Dan ternyata kaum-kaum sebelum kamu itu banyak yang berselisih dengan nabi-nabi mereka. Mereka itu tidak beriman kepada nabi yang lain. Seperti contoh nih, orang Yahudi percaya Nabi Musa, tapi tidak percaya ke Nabi Isa. Dibilangnya Nabi Isa itu adalah anak haram. Maka datanglah Nabi Muhammad SAW mengembalikan nama baik Nabi Isa yang sudah dicemarkan oleh orang-orang Yahudi yang tidak percaya, yang menganggap Nabi Isa itu anak haram. Mal Masih ibnu Maryam illa rasul qad khalat min qabli rusul wa ummuhu siddiqah. Al-Masih putra Maryam itu adalah rasul dan ibunya itu adalah orang yang jujur. Utusan sebagaimana utusan sebelum Nabi Isa. Dibersihkan namanya. Ketika orang Israel juga membuat cerita-cerita yang tidak baik tentang Nabi Daud. Katanya Nabi Daud suka mengintip istrinya panglimanya mandi. Nah, ini kan cerita-cerita tak jelas dari Bani Israel ini, dari Yahudi ini. Makanya Nabi Daud itu menikahi istrinya panglima karena memang disuruh panglima itu untuk berperang biar mati, nanti diambil istrinya. Maka datanglah Nabi Muhammad SAW membersihkan keburukan nama baik yang sudah dicemarkan oleh orang Bani Israel itu Yahudi. Apa kata Nabi? Ahabbus shaumi ilallahi shaumi Daud. Ya, paling dicintai puasa menurut Allah itu yaitu puasa sunat adalah puasa Daud. Orangnya zuhud, dikembalikan. Nah, kalau kita ini kan tak pernah berselisih. Kita tak pernah membeda-bedakan utusan-utusan selain Nabi Muhammad. Kita beriman juga. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Kita ini tak pernah membeda-bedakan min ahadin. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Kita tidak pernah membeda-bedakan di antara salah satu daripada rasul-rasul itu. Semuanya kita beriman. Kita beriman kepada Nabi Muhammad, kita juga beriman kepada Nabi Adam, kita beriman kepada Nabi Isa, beriman kepada Nabi Musa, dan nabi-nabi yang lain. Maka satu ketika ada acara di Eropa itu gereja dijadikan masjid, diundanglah semua agama, pemeluk agama yang lain, dan termasuk penceramahnya adalah Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, ahli tafsir Kairo, meninggal pada 1998, usianya 80 tahun ketika meninggal. Datanglah laki-laki dari orang Nasrani itu nanya kepada Syekh, saya mau tanya Syekh, yang masih mengganjal dalam pikiran saya, kenapa orang laki-laki muslim itu boleh menikahi perempuan-perempuan kami, sementara laki-laki kami tak boleh menikahi muslim? Ini kan tak adil Syekh. Nah, Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi ditanya seperti ini, nah gampang orang ahli tafsir.
kami ini boleh menikahi perempuan-perempuan kalian karena kami percaya kepada nabi-nabi kalian, kami percaya kepada Isa, kami percaya kepada Nabi Musa. Nah, sementara kalian kan tak percaya kepada Nabi kami. Seandainya kalian percaya, beriman kepada Nabi kami, Nabi Muhammad SAW, maka bolehlah kalian menikahi perempuan dari muslimah. Bahkan anakku kalau perlu aku kasih sama kamu. Ini dengan kata tidak lain, Syekh Mutawalli menyampaikan kepada mereka, kalau engkau pengen nikahin perempuan Islam, maka bersyahadatnya dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi hadis ini ditutup dengan kalimat, orang-orang sebelum kalian itu berselisih kepada Nabi. Tapi ternyata kita sebagai umat Nabi, kita tidak pernah berselisih dengan nabi-nabi yang lain. Kita beriman kepada Nabi Muhammad, kita juga mengakui dengan keberadaan nabi-nabi dan rasul yang 24 itu yang wajib diketahui.